Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Apa kabar siang hari ini? Semoga baik, sehat, semangat dan masih terus simak di Radio Pesona 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, hadir lagi hari ini siang ini di Bincang Pendidikan. Bareng saya Mita Rosana yang sudah siap untuk menemani Pesona Inspira, dan pastinya kali ini Bincang Pendidikan kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita yang sudah siap juga. Ini boleh mungkin saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Maisaroh SPD AUD, ini penilik PAUD di Kecamatan Kejajar. Saya sapa, selamat siang Ibu Maisaroh. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Mita. Waalaikumsalam, apa kabar Bu Mai? Alhamdulillah tetap semangat dan luar biasa. Hari ini saya bisa bersama dengan Mbak Mita di Radio Pesona FM untuk bersosialisasi tentang transisi PAUD SD, begitu Mbak Mita. Oke, transisi PAUD SD ya. Dan Bu Maisaroh tidak sendiri, ada satu lagi narasumber kita, ada Ibu Ruli Tri Angrehanti, SPD SD dari Guru SD Negeri 5 Wonosobo. Ibu Ruli, selamat siang. Selamat siang Mbak Mita. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah diperkenankan di sini untuk berbagi-bagi sedikit ilmu tentang transisi PAUD SD bersama pakar juga, ini Ibu Maisaroh juga. Oke, Iya. Dan Pesona Inspira sudah di-spill sama narasumber kita bahwa tema kita kali ini adalah transisi PAUD ke SD. Apalagi ini sekarang udah mulai masa-masa PPDB begitu Iya. ya. Betul Mbak Mita, betul sekali. Nah, nanti yang mau gabung boleh silahkan di 0823 2383 9996. Dan sebelum saya tanya-tanya tentang tema kita transisi PAUD ke SD, kita akan kenalan lebih jauh dulu dengan dua narasumber kita. Mungkin dari Bu Maisaroh, silahkan Ibu. Oke Mbak Mita, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maisaroh. Tugas sehari-hari saya adalah sebagai penilik PAUD di Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kejajar. Sehari-harinya saya berteman dengan teman-teman hebat saya di wilayah Kecamatan Kejajar yang tentunya di sana sangat menyenangkan menurut saya. Berbagai hal yang sudah saya dapatkan, bagaimana melaksanakan pelayanan pendidikan anak usia dini dengan baik dan menyenangkan, begitu Mbak Mita. Oke, walaupun di sana cuaca dingin tapi suasana sekolah PAUD di sana nih hangat ya Bu ya? Hangat dan luar biasa Mbak Mita. Ceria begitu ya Bu ya? Itu yang harus dibangun, bahwa anak masuk di dalam lingkungan belajar harus tetap aman, nyaman, dan terutama yang dibangun adalah menyenangkan untuk mereka, begitu Mbak Mita. Oke, jangan sampai sekolah malah bikin trauma ya Bu ya? Betul sekali Mbak Mita. Jadi anak berangkat sekolah itu tidak takut, tetapi dia bahagia dan merindukan untuk berangkat sekolah kembali, begitu Mbak Mita. Oke, kalau bisa nih anak-anak nggak sabar besok pengen sekolah lagi gitu Iya, ya. betul. Oke, sudah kenalan dengan Ibu Maisaroh. Kali ini kita berkenalan dengan Ibu Ruli Tri Angrehanti SPD SD, ini yang mengajar di SD Negeri 5 Wonosobo. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mita. Perkenalkan, saya Ibu Ruli Tri Angrehanti. Keseharian saya itu mengabdi di Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Wonosobo. Tentu sudah tahu ya Mbak, kita bertetangga ini ya. Alhamdulillah saya mengajar kelas 1 Mbak Mita, sudah 2 tahun ini juga. Kemarin sudah bersama beliau Bu Maisaroh ini juga diperkenankan mendapatkan tugas dari Dikpora untuk menggali ilmu di transisi PAUD SD ini. Kebetulan juga beliau sangat luar biasa, mentor saya juga ini Bu Maisaroh. Alhamdulillah sampai hari ini kami ditugaskan oleh dan dipercayai oleh Dikpora untuk menyampaikan transisi PAUD SD ini ke masyarakat luas pada umumnya Mbak Mita. Oke, jadi kita akan ngobrol tentang transisi PAUD ke SD. Pesona Inspira sekali lagi silakan yang pengen tanya-tanya bisa di 0823 2383 9996. Baik, sebelum saya masuk ke pertanyaan nih ya, mungkin ada nggak sih kriteria sebenarnya PAUD itu gitu ya? Kategori PAUD itu apa saja sih Bu gitu? Kita dimulai dari usia ya Mbak Mita ya. Oke. Usia mungkin kalau masuk yang pertama, kalau di TPA jelas mulai dari anak masih bayi gitu ya Mbak Mita, karena masuk dalam anak penitipan anak, sampai ada juga loh Mbak Mita yang sampai meluluskan sampai usia anak TK loh Mbak Mita. Terus
ada lagi yang masuk dalam SPS Satuan Pendidikan yang Sejenis, ada kelompok bermain, ada lagi yang itu termasuk dalam kategori PAUD non formal Mbak Mita. Kalau PAUD formalnya ada di taman kanak-kanak. Yang kalau mau di PAUD formal ini yang nantinya anak-anak akan siap untuk memasuki jenjang pendidikan dasar, begitu Mbak Mita. Oke, karena ini banyak masyarakat nih yang paham kalau PAUD itu sebelum TK, padahal TK Gitu ini ya. termasuk PAUD gitu juga ya, sama cuma jalur formal dan gitu, informal. formal. Oke, baik. Nah, kita ke tema kita yaitu transisi PAUD ke SD. Sebenarnya transisi itu apa sih gitu? Oke Mbak Mita, kalau kita tahu bahwa transisi itu sebenarnya anak berpindah dari pendidikan anak usia dini, dia akan masuk ke lingkungan belajar yang baru, yaitu masuk ke pendidikan dasar begitu, atau di sekolah dasar begitu, atau pada lingkungan belajar yang baru untuk mereka. Jadi mereka akan beralih atau menyesuaikan diri kembali dari layanan pendidikan anak usia layanan pendidikan anak usia dini dengan lingkungan belajar dia yang baru begitu. Oke, jadi transisi ini adalah suatu perpindahan dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru. Betul Mbak Mita. Iya, kalau misalnya waktu PAUD atau TK gitu ya biasanya ini menyanyi, mewarnai gitu kan Bu ya. Kira-kira ini kalau mau masuk SD gitu harus menyesuaikan diri lagi gitu ya Bu ya. Iya. Oke, nah kalau transisi dari PAUD SD ini seperti apa Bu? Sama halnya di awal yang sudah disampaikan pemahaman tentang transisi, bahwa proses berpindahnya dari peserta didik atau pendidikan anak usia dini menjadi peserta didik SD, di mana anak tidak perlu banyak melakukan penyesuaian akibat dari perpindahannya. Harapannya adalah seperti itu. Namun demikian perlu kita pahami bahwa masa transisi bagi anak usia dini bukanlah hal yang mudah Mbak Mita, karena mereka akan terdapat berbagai perbedaan atau tuntutan antara pendidikan anak usia dini ke pendidikan SD. Peraturan dan kebijakan di SD itulah yang berbeda, sehingga anak dituntut harus cepat dan tepat untuk melakukannya. Ini kemungkinan muncul tekanan ya Mbak Mita ya bagi si anak tersebut. Untuk itu kita berharap kenapa ada transisi PAUD ini, diharapkan lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD SD adalah lingkungan belajar yang mampu menjadi jembatan yang layak agar anak didik dapat aman dan nyaman berjalan hingga mencapai kesiapannya dia bersekolah. Untuk dapat membuat jembatan atau membangun jembatan ini tentunya perlu satu persepsi atau visi mengenai apa yang dimaksud dengan praktik pembelajaran yang menguatkan transisi PAUD SD. Begitu Mbak Mita. Oke, dan akhirnya nih karena perpindahan dari PAUD ke SD harus didukung dengan lingkungan yang menyenangkan sekali, juga begitu ya Bu ya. Nah, karena dari dari PAUD ke SD itu kan mungkin ya tadi yang saya sampaikan nih yang menyanyi, gembira gitu ya Bu ya, mewarnai, kemudian tiba-tiba harus SD. Nah, apakah ini juga ada kayak semacam penguatan transisi PAUD SD gitu Bu? Makanya Mbak Mita, pada gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini judulnya adalah PAUD SD yang menyenangkan begitu ya Mbak Mita ya, merupakan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak kemampuan fondasi bagi anak usia dini tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa 6 kemampuan fondasi yang harus dipahami oleh kita bersama. Yang pertama adalah mengenai nilai agama dan budi pekerti. Dan yang kedua adalah kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang ketiga adalah keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya atau individu lainnya, begitu Mbak Mita. Yang keempat adalah pemaknaan terhadap belajar positif. Yang kelima adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan secara mandiri.
Yang keenam adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti ada dasar literasi, dasar numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal yang mendasar yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau kita ketahui dari keenam kemampuan fondasi ini dapat diamati atau dapat dilakukan di dalam kelas sebenarnya. Ini di awal Mbak Mita. Yang pertama terkait dengan fondasi yang pertama ini mengenal nilai agama, moral dan budi pekerti, mengenalkan agama, mengenalkan konsep Tuhan yang Maha Esa untuk mengetahui ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya gitu. Yang kedua, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Contohnya Mbak Mita, tatkala dia bermain ini kan ada interaksi yang baik dengan temannya. Nah ini menyenangkannya ini karena dunia atau anak usia dini kan harus dengan stimulasi bermain begitu ya. Bermain bagi mereka kan sangat menyenangkan ya Mbak. Nah ini mungkin salah satunya bisa membangun hubungan yang baik dengan teman-teman sebayanya. Yang keempat, keterampilan sosial dan bahasa. Mungkin kalau kemampuan fondasi yang bisa diamati di dalam kelas adalah contohnya tatkala dia membutuhkan bantuan, dia berani untuk menyampaikan bahwa dia dapat meminta tolong begitu. Ini yang kedua adalah kalau dia melakukan sebuah kesalahan, dia mampu berucap bahwa mohon maaf. Nah, ini kan sudah terbangun keterampilan sosial, bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat di sana. Jadi ini kemampuan fondasi yang kedua bisa terbangun dengan kita bisa mengamati sebenarnya di dalam kelas dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang ketiga Mbak, ini kematangan emosi Mbak. Kematangan emosi contohnya Mbak, ini anak-anak saat biasanya kan anak-anak melakukan kegiatan ini guru biasanya memberikan kesempatan satu persatu. Dengan bahagia dia mampu dan mau menunggu. Ini salah satunya. Mampu menunggu, dapat memperhatikan atau dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di dalam kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Begitu. Ini terus yang keempat ada pemaknaan terhadap belajar positif. Di awal saya sampaikan bahwa anak-anak dengan belajar positif ini, anak-anak sudah tidak takut lagi masuk kelas atau dia sudah kangen dengan sekolahan. Ini adalah senang datang ke sekolah. Ini salah satu pembuktian bahwa ternyata ini juga bagian dari yang harus dibangun di 6 kemampuan fondasi itu. Mau mencoba kembali memperbaiki pekerjaan jika pekerjaan yang dilakukan terjadi kesalahan begitu. Yang selanjutnya menunjukkan adanya keingintahuan dan dia mampu mengajukan sebuah pertanyaan. Biasanya kalau anak usia dini ini tatkala dia diberi kesempatan tidak habis-habis loh Mbak Mita untuk bertanya dari A sampai Z begitu ya Bu Ruli ya. Jadi dia keingintahuannya itu besar. Sebenarnya luar biasa Mbak Mita. Ini ternyata membangun budaya Mbak Mita pemaknaan terhadap belajar positif di sana ini ada. Ini ternyata di sini ada. Terus pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Dia mampu dan bisa mengelola barang-barang milik pribadi. Contohnya saja dia membawa tas, bagaimana menjaga tas ini, bagaimana membawa bekal ini agar tidak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan ini ternyata di sana juga pengembangan keterampilan motoriknya dibangun. Jadi 6 kemampuan fondasi yang ada di transisi ini ada. Tidak semata-mata hanya satu poin saja yang dikembangkan saja. Terus yang selanjutnya mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Ini juga dibangun. Yang keenam adalah kematangan kognitif, cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Ini di sini dia mampu menyimpan dan mampu menyampaikan gagasan secara sederhana. Contoh gagasan sederhana mungkin Bu aku ingin membuat sesuatu. Ini kan gagasan ya Mbak Mita ya. Ini bisa juga bahwa itu ternyata di transisi ini dibangun Mbak. Jadi bagian dari hak mereka bahwa pemenuhan 6 kemampuan fondasi ini sudah ada sejak usia dini. Ini di sini ada literasinya juga.
menyadari keterhubungan simbol angka dan huruf dengan kata dan bilangan. Nah, ini pola-pola yang seperti ini harus dibangun dengan sesuatu yang menyenangkan. Guru bisa menyediakan ragam main, Mbak Ruli, ragam main yang bisa membangun bahwa dia memahamkan akan simbol angka, simbol huruf dengan kata dan bilangan. Mampu membilang jumlah benda dan objek yang menggunakan angka. Memahami kosakata tentang konsep waktu. Dia kapan dia bisa melakukan sekarang. Bu, nanti saya pulang dijemput dan yang lain sebagainya. Ini kan berarti dia sudah memahami. Ternyata 6 kemampuan fondasi ini bisa dilihat saat diamati di dalam kelas, dan ini merupakan hak mereka, Mbak Mita. Nah, namun demikian gerakan ini tentunya kita berharap transisi PAUD untuk mengembangkan 6 kemampuan fondasi ini supaya bisa terwujud, tentunya dukungan dari semua pihak ya Mbak Mita, tidak hanya dari harapan kita saja, tapi semua pihak bisa mendukung. Karena juga ada beberapa target pemerintah yang menjadi target pemerintah. Alhamdulillah ini untuk PPDB sudah tidak ada lagi calistung kan Mbak Mita, ini berarti sudah merupakan target dari pemerintah. Nah, menerapkan masa perkenalan atau masa perkenalan bagi peserta didik yang tadinya ya berapa ya Mbak Ruli ya? 3 hari, sekarang jadi 2 sekarang minggu. menjadi 2 minggu. Iya. Nah, ini masa perkenalan ini sebenarnya juga bisa disertakan di awal dia masuk di kelas rendah begitu. Mohon izin nanti orang tua juga bisa diikutkan di sana gitu loh Mbak Mita. Jadi dia akan merasa nyaman lebih dekat ya untuk melakukan kegiatan. Tentunya masa perkenalan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan pembelajaran yang bertujuan bisa melihat potret atau capaian belajar siswa melalui asesmen yang digunakan untuk basis perancangan dalam pembelajaran selanjutnya. Ini panjang sekali Mbak Mita saya maturnya. Iya. Wah, ini informasinya sangat lengkap sekali ya. Ya. Oke. Kita berharap juga sebenarnya Mbak Mita saat pelaksanaan pembelajaran di awal ini memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan gitu loh Mbak Mita. Tidak yang diharapkan ya? Iya. Jadi saat dia pulang itu ditanya tadi ketemu sama siapa, temannya sama siapa, tidak lagi tadi belajar apa. Dia harus sudah takut sendiri. Apalagi anak-anak yang mungkin punya mental ini ya, nggak berani ngomong juga ya, nggak berani ngomong, jadi kalau tatkala dia ditanya, mentalnya. Nah ini kan ini sudah memberikan pengalaman yang bagus. Nah, melaksanakan kegiatan asesmen bukan lagi kegiatan asesmen yang sifatnya teknik dikira berupa tes lisan, tertulis maupun penugasan. Nah, mungkin bagi guru bisa memberikan atau menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk bisa diketahui oleh orang tua maupun wali murid begitu ya. Nah ini juga diharapkan ya Mbak Mita bahwa 6 kemampuan fondasi ini bisa diterapkan saat pembelajaran sampai dengan anak usia dini. Usianya berapa ya Mbak Ruli? 8 tahun. Sampai dengan ya. usia sampai 8 tahun. Kelas 2 SD. Betul ya. Mbak Mita. Itu mungkin sekilas bisa saya Iya, sampaikan. jadi ternyata ini tes calistung ini sudah tidak diperkenankan begitu ya Bu ya? Sudah tidak lagi. Sudah tidak diperkenankan. Ya. Kemudian tadi masa perkenalan sekolah ini 2 minggu gitu ya. Tadinya 3 hari doang. Kayak singkat sekali gitu ya. Belum semuanya. mengenal lebih jauh gitu ya. Iya. Anak-anak baru kenal ya, baru mungkin mukanya doang ya. Sama guru-gurunya ini belum ada kedekatan dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling penting itu tadi ya yang 6 fondasi anak gitu ya Bu ya. 6 kemampuan fondasi. Oke, baik. Nah, karena calistung ternyata sudah tidak diperkenankan. Kalau Bu Ruli sendiri kan guru kelas 1 gitu ya. Biasanya nih masa-masa transisi yang kelas 1 dari yang PAUD ke kelas 1 tuh diceritain dulu nih Bu, seperti apa di pengalamannya nih Bu. Ya, cerita pengalaman saya nih Mbak Mita untuk tahun ajaran kemarin ya. Kebetulan saya sudah 2 tahun ini dipercaya untuk gulawentah istilahnya kelas 1 gitu ya. Ya, untuk masa-masa MPLS istilahnya ya 2 minggu ini yang kami lakukan bersama rekan saya memang butuh proses ya Mbak. Proses itu memang apa ya, sesuatu yang
baru, ini kan baru ya, 2 minggu kami harus mencari pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, sehingga dari anak peralihan dari TK ke SD itu tidak terasa, mereka tidak nervous masuk ke SD. Kadang ada yang kan mau masuk SD aja udah nervous dulu ya, bahkan masih ada yang ditunggu orang tua kayak gitu. Ini jadi kita membuat sesuatu yang anak-anak tidak takut, anak-anak happy aja masuk ke sekolah dengan berbagai kegiatan, bermain. Jadi kita memang backgroundnya mengacu kepada TK atau PAUD ya, PAUD ya. Jadi betul-betul anak dibuat 2 minggu ini having fun. Jadi baru pun mengenalkan lingkungan sekolah, guru-gurunya, semuanya. Nanti pelan-pelan kita akan masuk kepada materi, tapi materinya itu betul-betul dibuat tidak kentara, sehingga nantinya anak merasa oh ternyata masuk SD itu nggak sehoror yang mereka kira ya. Aku takut kalau nggak bisa baca apa nanti bisa gimana gitu. Biasanya kan di anak SD muncul pikiran kayak gitu. Kalau disuruh perkenalan aja kadang kan ada yang malu, ada yang gini. Jadi kita bagaimana caranya mencairkan suasana sehingga anak-anak yang dari PAUD ini berani ngomong dulu ya, perkenalan, berani ngomong, memperkenalkan diri. Lalu mereka setelah itu barulah mereka bisa berinisiatif apa, punya kreasi apa, mereka kita kembangkan, kita gali di situ dengan asesmen awal. Jadi kan kita tahu oh ini anak sukanya begini, oh anak sukanya begini. Karakternya kita gali di situ di 2 minggu MPLS itu tadi. Oke, jadi yang penting juga ini kepercayaan diri anak-anak ini didukung sekali gitu ya Bu ya. Jangan sampai tertekan ada calistung dan lain sebagainya karena menyesuaikannya itu tadi seragamnya udah merah putih gitu kan. Betul Mbak Mita. Seragamnya baru, gurunya baru, teman-temannya lebih banyak gitu. Iya. Memang begitu. Oke, nah bagaimana kurikulum SD ini terkait tuntutan orang tua dan guru SD tentang calistung sendiri nih Bu? Berbicara kurikulum ya Mbak Mita ya, kurikulum di SD kan untuk saat ini kan kita sudah kurikulum merdeka ya. Jadi memang disesuaikan agar berkesinambungan dengan capaian untuk fase A ya. Kalau fase A kan kelas 1 sampai kelas 2. Yaitu di mana sampai kelas 2 ini anak-anak masih termasuk dalam usia dini. Jadi memang berpusat pada literasi secara menyeluruh. Misalnya dalam kemampuan bertutur, kayak tadi saya bilang ya, bertutur, menyimak, mendengarkan itu, sehingga nggak mengharuskan mereka untuk bisa calistung begitu. Mungkin anak diperkenalkan dulu dengar dongeng, kita dongeng dulu, anak dengar, anak bisa menceritakan, itu sudah termasuk kemampuan yang luar biasa. Nah, kalau kita mengenalkan aksara atau huruf itu nanti sambil jalan, jadi tidak semena-mena langsung anak suruh dibaca. Ini ada aksara yang bisa harus dibaca. Anak mungkin kan background dari tadi kan dari transisi PAUD SD, dari PAUD anak tidak mengharuskan untuk calistung kan. Nah di SD juga masih berkesinambungan. Jadi nanti di SD kurikulumnya sudah betul-betul disesuaikan dengan program pemerintah saat ini, yaitu transisi PAUD SD gitu Mbak Mita. Oke, ini ada transisi PAUD ke SD gitu ya, bahwa itu tadi semua kita seperti yang disampaikan Bu Mai juga bahwa 6 fondasi anak ini juga penting, dari agama, moral budi pekertinya, kemudian interaksi, kemampuan emosi, bahkan nih kalau kayak harus mengucapkan maaf, tolong, terima kasih itu juga penting gitu ya. Karena itu bagian dari pembiasaan tatkala dia sudah melakukan ini akan secara terus-menerus dia lakukan. Oke. Penanaman karakternya di sana sudah ada Mbak ya. Gitu ya. Jadi tidak melulu harus yang akademik, yang calistung harus bisa gitu di kelas 1 SD. Oke, baik. Nah, bagaimana menyikapi jika guru SD masih menggunakan LKS nih sebagai bahan pembelajaran, sedangkan di PAUD tidak menekankan anak-anak untuk membaca? Mungkin literasi kan sedikit-sedikit begitu ya diperkenalkan, tapi LKS ini biasanya seperti apa sih Bu? Silakan Bu. Ya, ini pertanyaan yang memang urgent ya kali ya Mbak ya. Yang banyak sekarang itu memang
Yang utama sebenarnya Mbak Mita adalah pendampingan guru kepada peserta didiknya itu sendiri, serta ketepatan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga itu tujuan pembelajarannya bisa tercapai. LKS itu dapat dijadikan apa ya, perangkat ajar gitu Mbak Mita. Jadi kan karena di sana itu kan di LKS juga banyak konten-konten visual. Jadi yang memudahkan anak kelas 1 awal itu untuk menerima semua pembelajaran, karena basicnya tadi dari PAUD, anak kan mengenal benda-benda konkret dulu. Nah di LKS ini sebenarnya juga banyak gambar-gambar yang visual dan sebagainya itu. Jadi kami dari guru-guru SD itu akan mudah memberikan pembelajaran sesuai dengan materi pada saat itu. Jadi LKS ini sebenarnya membantu juga Mbak Mita. Tapi yang kami andalkan adalah LKS ini yang jangan terlalu banyak kata-katanya, tapi bisa juga kami menyampaikannya itu kepada anak bagi yang memang belum bisa baca. Kalau ada kan yang sudah memang basicnya anak udah bisa baca juga, tapi kalau diperuntukkan untuk anak yang memang basicnya belum bisa baca, mereka bisa lihat dengan gambar-gambar visual yang ada di situ Mbak Mita. Oke, jadi LKS sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya tidak terlalu banyak tulisan gitu ya. Iya. Kalau misalnya yang visual-visual kayak untuk menstimulasi anak juga gitu ya Bu ya. Oke, nah luar biasa sekali ya. Pesan Inspira yang mau gabung boleh di 0823 2383 999. Sepertinya ini ada yang sudah gabung, nanti akan segera kita sampaikan. Tapi pesan Inspira kita akan break terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali masih dengan tema kita hari ini, transisi dari PAUD ke SD, dan dengan narasumber kita ada Ibu Maisaroh, ini dari penilik PAUD di Kecamatan Kejajar, dan juga Ibu Ruli ini dari guru SD Negeri 5 Wonosobo. Kita akan kembali sesaat lagi Pesona Inspira, jadi tetaplah bersama kami. Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kita balik lagi di Bincang Pendidikan dan masih dengan tema transisi PAUD ke SD bersama Ibu Maisaroh, penilik PAUD Kecamatan Kejajar, dan Ibu Ruli Tri Angrehanti, guru SD Negeri 5 Wonosobo. Nah ini kebetulan sudah ada yang gabung di WA 0823 2383 9996. Boleh saya sampaikan ya Ibu ya, ini ada Mbak Mia. Baik. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Pengawas, Ibu Maisaroh, dan juga Ibu Ruli, guru SD 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Pasti awet muda ini karena selalu bersama teman-teman hebat, anak-anak usia belia. Saya berharap tiap wilayah atau desa ada sekolah PAUD biar nggak usah jauh-jauh nyari sekolah. Pertanyaan saya, jika ada yang nitip anak usia TK 5 tahun dititipkan, atau ibaratnya bawang kodong hanya 8 bulan, belum sampai 1 tahun, apakah boleh dinaikkan ke kelompok B? Kemudian misalnya ada yang pindahan dari daerah lain di kelompok B baru 9 bulan, lalu tibalah kenaikan atau kelulusan, bolehkah anak tersebut diluluskan dari TK kelompok B? Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Mita. Pada prinsipnya kalau anak usia dini itu kan anak usia 0 sampai 8 tahun begitu ya. Saat anak usia TK kita berharap juga ada pemerataan pelayanan anak usia dini. Bolehlah katakanlah PAUD yang SPS itu kan juga bisa meluluskan di sana. Jadi di daerah-daerah mungkin sudah ada. Ini Mbak, ini rumahnya mana ya? Kalau Mbak Mia ini kebetulan rumahnya Kejiwan. Oh Kejiwan, iya. Mbak Mia Kejiwan. Iya betul. Oh iya, oke. Mbak Mia itu Kejiwan ya. Kalau memang usianya sudah Kenteng. Kalau memang usianya sudah cukup 7 tahun, berarti dia kan sudah memang kita harus meluluskan begitu loh Mbak Mita. Kita harus meluluskan bahwa dia sudah siap untuk masuk di pendidikan sekolah dasar. Walaupun mungkin baru 8 bulan, iya, karena memang bulan gitu ya. Karena sudah waktunya begitu ya, dia, iya betul seperti itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian ada Ibu Rini mau bertanya, kalau misalnya TK atau PAUD ke SD ini belum boleh calistung, sementara saya orang tua ingin mengenalkan ke anak, kemudian di TK tidak ada, lalu di rumah diajarkan sendiri atau mungkin les atau kursus, itu kira-kira bagaimana?
Oh iya, Silahkan, ini yang Ibu. sering kali jadi apa namanya Booming pertanyaan ini. Karena memang kadang Iya, orang tua iya. ini pengen yang terbaik Dilematis untuk gitu anak ya. gitu ya. Pengennya Benar. anak tuh pinter dari usia Iya. dini udah Heeh. calistung, padahal sebenarnya tuh kayak gitu tuh Iya. gimana sih Bu gitu. Ini tuntutan loh antara Oh iya, sebenarnya kalau kita perlu pahami bahwa literasi itu masyarakat masih menganggap di literasi itu dari mengenalkan huruf ya Mbak Mita ya, mengenalkan huruf, mengeja suku kata, kefasihan, melafalkan bacaan dan keterampilan menulis. Nah menulis ini biasanya orang tua melakukan secara instan, dan dia harus cepat gitu. Yang bahasanya adalah drilling gitu. Drilling itu artinya memaksakan loh Mbak Mita, memaksakan, dan sebenarnya dia belum mampu dan belum waktunya, masanya. tapi dia dipaksakan harus. Beberapa orang tua menginginkan seperti itu, akhirnya mereka dipaksakan. Anak tertekan nggak Mbak Mita dengan seperti itu? Wah bisa trauma nih Mbak. Iya, makanya itu. Ada pola-pola yang bisa dibangun mungkin dengan kegiatan bermain gitu. Bolehlah mengenalkan kalau di TK, di PAUD, layanan anak usia dini, ini sudah disediakan ragam main dengan mengenalkan yang sudah saya awal sampaikan, ada kemampuan fondasi di sana ya. Ada kemampuan, poin yang keberapa ya Mbak Ruli ya? Yang kemampuan fondasi. Ini di sana poin ke-6 ini, mengenalkan pemahaman tentang literasi. Ini dengan ragam mainnya, ragam main. Bolehlah kita tunjukkan, umpamanya kita ingin mengenalkan tulisan akar, nggih. Tidak dengan tulisan menggunakan pensil dan buku, tetapi di sana ada beberapa ragam main yang sudah disediakan. Yuk kita contoh bagian-bagian dari tanaman, ada akar, ada batang, ada apa lagi ya? Buah, ada daun. Nah, itu kita tunjukkan tulisan-tulisan di sana, anak-anak kita sediakan ragam main. Dia bisa mencontoh A, K, A, R gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memberikan satu pemahaman literasi kepada anak. Seperti itu. Jadi, dia bisa memerankan semuanya. Di literasinya ada, di motoriknya ada ya Mbak Mita ya, karena dia akan memindahkan mainan yang satu dengan mainan yang lain, dia juga bisa menghubungkan begitu. Nah ini juga bisa kita manfaatkan, dan sebenarnya ini kita perlu sampaikan juga kepada masyarakat luas. Sesuatu bagi anak tidak lagi sesuatu yang memaksakan atau sesuatu yang membuat trauma anak, sehingga ini akan menjadi rindu anak, tetapi tidak secara langsung kita memberikan pemahaman akan literasi numerasi secara paksa, secara drilling begitu Mbak Mita. Baik, jadi ternyata nih kalau misalnya mau mengajari calistung ini bisa sambil bermain gitu ya Iya, Bu ya. boleh sambil bermain. Memperkenalkan setidaknya kayak misalnya Memperkenalkan, berhitung betul. ya dengan barang gitu misalnya Bu ya. Betul. Kalau dulu saya pakai sapu lidi itu Bu. Boleh. Nah, Mungkin ini dengan permen dihitung gitu dengan misalnya benda-benda bisa konkret, bola gitu ya, ya. benda-benda Bu ya. konkret begitu. Oke, jadi itu akan bikin anak have fun untuk Iya, have fun. belajar gitu. Wah. tidak lagi dia harus, nak kamu bawa pensil. Kalau ndak mau biasanya kan ada Hukuman. tekanan seperti itu yang dibangun Iya. begitu. Harapannya itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, masa anak-anak kan masa yang indah gitu ya. Betul. Apalagi memorinya masih memorable Betul. banget gitu ya. Masalahnya anak usia dini kan masih masa keemasan ya, Iya. anak usia emas. Jadi memang dibentuk biar anak itu mengingat gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana sih peran Forum Komunikasi Transisi PAUD SD terkait dengan PPDB nih? Karena kita sekarang lagi masa-masa PPDB. Iya. Bapak Ibu orang tua udah mulai agak-agak gimana gitu ya? Cemas gimana? Cemas. Nah, sehingga Iya. tidak terjadi perebutan siswa PAUD yang akan masuk SD karena akhir-akhir ini memang ada tren di sekolah. Oke, Mbak Pita. Kami yang termasuk dalam Forum Komunikasi PAUD SD Kabupaten Wonosobo itu di sini sebagai jembatan ya Mbak Mita, sebagai jembatan juga dalam koordinasi antara PAUD, SD dan juga masyarakat gitu. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan juga kepada mereka stakeholder yang ada untuk memahamkan bagaimana transisi PAUD SD ini sebenarnya kepada masyarakat. Salah satunya yaitu ini merupakan kegiatan yang keberapa ya Bu Maisaro? Kita dulu dari transisi PAUD SD kita sudah ke daerah-daerah di Kecamatan Wonosobo, dan ini juga partisipasi juga Bunda PAUD juga Ibu Diah ya.
Dan ini juga termasuk hal ini kita akan sosialisasi program pentingnya transisi PAUD SD program yang salah satunya mengamankan, begitu loh. salah satunya juga yang dari forum komunikasi kita gercepnya di sini. Jadi kita sebagai jembatan memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada ya khalayak umum juga, bagaimana sih transisi PAUD SD itu sebenarnya gitu. Jadi ini gerakan daripada forum komunikasi kami. Oke, Gitu. baik. Nah, ini saya pengen tanya nih, sebenarnya seberapa penting sih anak itu harus sekolah di PAUD gitu, Bu? Iya. Sebenarnya ini adalah merupakan hak sepenuhnya pada orang tua ya Mbak Mita ya. Tetapi kita perlu, karena menurut saya ini bagian dari advokasi kepada masyarakat, bagaimana manfaat saat dia masuk di pendidikan anak usia dini dan membangun harapan kita 6 kemampuan fondasi yang kita harapkan yang ada di transisi PAUD ini bisa tercapai dan bisa diterima hak-hak sepenuhnya kepada anak. Harapan kita 6 kemampuan fondasi ini tentunya untuk anak usia dini bisa didapatkannya dan terasah kemampuannya saat dia ada atau saat dia masuk di sekolah dasar begitu. Berarti menurut saya sangat Penting ya, Bu? penting sekali saat anak itu masuk. Dia sudah mulai sesuatu ya, paling tidak mengenal lingkungan begitu. Bagaimana sekolah harus bangun pagi, mandi, berangkat gitu ya, Bu ya. Iya. Daripada nanti SD-nya wah, males-malesan gitu maksudnya karena belum terbiasa begitu. Terutama ya. 6 kemampuan fondasi ini paling tidak sudah mulai didapatkan oleh anak-anak kita pada saat di layanan anak usia dini. Begitu Mbak Mita. Oke, baik. Ini ada Ibu kemudian Ibu ini ada Pak Jamil yang mau bertanya. Nah, kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa masuk PAUD itu penting. Tadi disampaikan bahwa ada PAUD formal dan informal. Kalau misalnya langsung TK, tidak usah pakai yang non formal, itu juga apakah boleh? Kalau usia sudah mencukupi silahkan begitu. Oke, biasanya layanan PAUD formal itu 4 sampai dengan 6 tahun begitu. Dia akan masuk di kelompok A, usia 4 sampai 5, nanti 5 sampai 6 dia akan masuk di kelompok B. Yang nanti kesiapan masuk di jenjang pendidikan dasar ini pada kelompok B begitu. Kalau usia sudah mencukupi itu boleh ya? Enggak apa-apa. Boleh, Mas. Oke. Oke, jadi ini Pak Jamil nggak apa-apa kalau misalnya nggak usah PAUD gitu, PAUD yang non formal gitu atau kelompok bermain, jika memang usianya sudah mencukupi langsung TK aja gitu. Oke, nah terakhir nih, ini yang mungkin banyak pertanyaan juga gitu ya. Biasanya terkait usia penerimaan peserta didik baru SD nih. Karena kadang usia juga mempengaruhi nilai. Iya, grade ya, passing grade. Iya, passing grade juga gitu. Nah, karena di Dabodikan usia 5,5 tahun ini sudah bisa masuk SD. Tapi di PPDB ini kok 6 tahun gitu. Nah, kira-kira nih seperti apa nih agar tidak menjadi dilema para orang tua yang mau mendaftar juga begitu? Iya. Dalam pelaksanaan PPDB-nya itu SD memang memprioritaskan pada penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 itu 7 tahun benar Mbak Rimita ya, 7 tahun. Prasyaratnya usia paling rendah sekarang lagi booming tuh Pak Mas Menteri ya, kemarin memang lagi booming itu tentang usia sekarang paling rendah 5 tahun 6 bulan pada pertanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, jadi ini sudah bisa diterima di SD tapi punya syarat Mbak Mita. Syarat khususnya yaitu anak tersebut atau peserta didik tersebut memang memiliki kecerdasan yang atau bakat istimewa dan juga kesiapan psikis. Itu yang emang anak super kali ya, sudah bisa semua 6 fondasi masuk, secara mental juga udah bisa masuk, usia segitu memang sudah bisa masuk ke SD. Tapi memang mungkin ini masih baru ya, karena baru-baru ini belum banyak disosialisasikan yang atau diresmikan ya oleh Pak Menteri. Sudah apa belum Bu? Ini jadi usia seperti usia yang terbaru ini 5 tahun 6 bulan bisa masuk ke SD, tapi dengan syarat itu lagi Mbak Mita. Tapi pada dasarnya itu 7 tahun
atau 6 tahun menjelang 7, biasanya 6 tahun lebih ya. Tahun berjalan biasanya begitu. biasanya 6,5. Iya, biasanya ada usia-usia yang rawan ya. Iya, tanggung ini gitu. Tanggung, iya benar, tanggung. Ini ada anak saya umur besok ini kurang 2 bulan lagi mau 7 tahun, tapi udah ada yang kelewat, ada yang kurang berapa bulan. Nah itu. Jadi masa usia-usia tanggung begitu. Bisa saja masuk ke SD. Bisa saja ya. Iya. Yang penting itu tadi bisa mengikuti. Iya. Tapi kalau bisa ya tetap standarnya itu Standarnya 6 tahun gitu atau 7 tahun nih biasanya, Bu? Kalau yang selama ini 7 tahun ya Mbak 7 Mita tahun ya. ya? 7 tahun. Oke. Sudah matang gitu. Sudah matang ya. Sudah siap menghadapi jenjang selanjutnya gitu. Sudah masuk Oke. kesiapan bersekolah. Baik, ini kan karena masih masa-masa PPDB nih, mungkin ada pesan kalau dari Ibu Mai dan juga Ibu Ruli, masa-masa transisi PAUD ke SD terkait dengan PPDB seperti apa nih? Ya, Bu Mai. Nggih. Terima kasih, semoga transisi PAUD SD yang menyenangkan ini masyarakat umum bisa paham dan bisa mengerti ternyata tidak hanya sekedar calistung saja, tetapi yang calistung ini termasuk harus dipahamkan sekali lagi bahwa sasaran utama dari gerakan transisi PAUD ini adalah masyarakat secara umum, masyarakat secara luas, bahwa untuk pemahaman kemampuan calistung ini dibuat tidak instan, Mbak. Artinya bahwa ada kemampuan fondasi lain yang harus dikembangkan untuk anak-anak kita, calon generasi, calon pemimpin-pemimpin bangsa ini, seperti bagaimana dia mampu atau ada kemampuan mengolah emosi, kemandirian, serta kemampuan berinteraksi. Sehingga kita berharap bahwa tuntutan terhadap sekedar calistung saja ini masyarakat bisa lebih terkurangi begitu. Tetap di situnya ada, tetapi mungkin ada kemampuan-kemampuan yang perlu dikembangkan sepenuhnya kepada anak-anak kita karena itu merupakan hak mereka. Begitu Mbak Mita. Oke, anak-anak juga punya hak gitu Iya. agar bisa menikmati dan juga mendapatkan pendidikan yang tepat begitu. Nah, karena sudah di penghujung acara, kita akan dipersilakan untuk masing-masing narasumber memberikan closing statementnya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu transisi PAUD ke SD. Mungkin ada pantun, ada pesan, atau ada kata-kata mutiara juga boleh. Oke, closing statement kita dengan tema transisi PAUD ke SD dalam Bincang Pendidikan edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ibu Mai Saroh dan juga Ibu Ruli. Silahkan. Transisi PAUD SD yang menyenangkan luar biasa. Oke, kurang kompak nih, boleh diulangi. Ya. Transisi PAUD SD yang menyenangkan luar biasa gitu ya. Yuk kita ulangi. Oke, saya boleh ikut ya, Bu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Transisi PAUD SD yang menyenangkan luar biasa. Oke, jadi harus menyenangkan dan luar biasa ya. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Mai Saroh sudah berkenan ngobrol-ngobrol banyak dan memberikan banyak sekali informasi terkait dengan transisi PAUD ke SD. Kemudian juga Ibu Ruli Tri Anggrayanti, terima kasih sebanyak sudah sama-sama Mbak Mita, memberikan berbagai informasi. Dan pastinya untuk Bincang Pendidikan selalu ada di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung Mbak Mia, Ibu Rini, Pak Jamil. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab. Kalau belum terjawab ya boleh nanti hubungi Ibu Mai atau siap, insya Allah ya, siap. Baik, terima kasih kalau begitu. Selamat sore, sampai jumpa. Saya Mita dan juga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.